Dengan combo ya musiknya berarti. combo ya. Jadi bukan gamelan ya. Bukan gamelan. Karena emang neng kono demok gamelan ya bunuh diri lah. Oke, kita mulai. Ini podcast yang anti mainstream. Sebenarnya saya itu sudah lama ngencani ya. Tapi ya tingkat kepadatan Ya. Menunggu eceran ini. lah terus saja udah saya schedule lama tapi nembungnya nanti aja lah karena wong iki paling angel aku ya gitu. Nah tenan baru seminggu kemarin tak tembungi jinge akhirnya intuke isu iki gitu. Jadi saya itu agak krip-krip dan apa namanya Udah ngelompok. identitas saya kupluk saya sampai carry pikiran urung nyambung meh ngomong apa bingung Aku belum diedit. ya hari ini kita teman ngobrolnya adalah Pak Mek Bayaki, vokalis Pecah Sendai, komposer, guru, apa namanya pebisnis kutuk mangut wis pokoknya kabeh lah bingung aku kelas privat Kandani ya. les nyewa ke studio rekaman sekolah nyanyi sekolah ambo kanti bingung oke. Tapi saya dulu itu mengenal pertama kali itu malah sering kali bikin ilustrasi untuk ujian tari kalau nggak salah dulu Ya, dulu. era-era saya kuliah itu 90, sering kali kalau ya. anak ujian tari diisi itu Pak Mek itu mesti kebagian Jatah. klien 1-2 lah. Makanya ngomong NS. Satu wae, dua sumet sirai. Dan sempat bikin grup namanya Son of Boom yang ada dan tiada gitu. Susah ngomong kena ada ya kan. Tahu-tahu ada gitu. Tiba-tiba lah. Bingung nih. Oke. Karena ini hubungannya dengan apa namanya penonton YouTube yang belum tentu kenal lingkungan segala macam. Untuk standarnya saya ingin kenalan dulu itu gimana, asalnya dari mana, terus kuliahnya apa, terus saya ngerti memang sekolah guru ya, tapi kok langsung bablase sampai jadi seniman saiki itu gimana itu? Ya, Gitu. asal dari Magelang saya. Tahun 86 itu daftar Spenmaru, diterima di 2 universitas waktu itu. Mergane tak akali. Jadi aku caranya daftar, alamatnya tak beda kayak. Apa ora itu double? Ora itu. Dulu hanya bisa ambil satu. Tapi kalau beda kampus kan beda. Tidak bisa. Oh, iki sak kampus lah. Aku dulu di Unsud satunya. Oh, unsur terus ya. Unsudnya AN di sininya Administrasi negara. Ah. Masuknya FISIP ya gitu kalau FISIP. nggak salah. Di sini FKIP. FKIP. PW Matematika saya ambilnya. Eh. Terus kalau dari SMA sudah sering apa? Bikin ya main-main musik lah. Rakitang dangdut, rakitang apa itu main. SMA pernah bikin naskah untuk drama, untuk perpisahan. Terinspirasi oleh waktu itu saya nonton teater Jeprek yang wow begitu toh itu. Terus Itu kan di teater Jogja. Jogja, Oh, Jogja. Nur WA. Oh, oke. Gandrik belum ada waktu itu. Hmm. Jadi masih ada Jeprek waktu itu saya lihat. Terus saya tertarik dengan model ya kan mirip Gandrik sampaan gitu. Terus saya bikin sama teman-teman untuk perpisahan dan ternyata bikin candu itu, jadi kepengen berteater. Nah di UNS saya masuk FKIP ada teater Peron ya, waktu itu masih baru berdiri, penerimaan anggota baru pertama kali. Loh, bukan pendirinya atau Mas? Didirikan oleh satu angkatan di atas Sak saya. dhuwure sithik Oh. pas. Nah. Dan itu PAB ya pertama. Terus saya masuk Sing unsur diculke berarti. Aculke karena orang ngerti Medani Purwokerto. Ora iso ngapak juga ya. Nek Solo kan pernah rekreasi minimal ke Solo.
Dan nang kono repot bahasamu ngapa. Ora ngapa ora kepenak. Lur cedulur. Ya itu. Akhirnya di KIP di peron. Tapi saya dapat bagian main 2 dialog kalau nggak salah waktu itu. Terus di peron nggak ada pemusik. Saya disuruh ikut musik waktu itu. Terus tahun berikutnya saya sudah garap musiknya Dalam Bayangan Tuhan. Dan biasa, wah bingung juga karena ya pengalamannya belum banyak sih. Terus ngawur wae karena untungnya saya nggak sekolah musik gitu, jadi kaidah-kaidah yang bagaimana yang apa membatasi atau mengatur tentang musik nggak saya pelajari. Terus saya ngawur wae gitu. Ngawur bersama teman-teman. Misalnya kunci CGF ya CGF aja selama pertunjukan gitu. Jadi dari kenekatan itu terus saya punya keinginan nek turun dari mungkin nyantrik gitu. Aku pengen sinau dengan waktu saya dan Pak Yayat. Piye ben carane Itu ke gesernya ke TBS ya berarti ya? 91 ya. Artinya dulu kerja teater kampus, terus lihat di luar ternyata kan perkembangan musik luar biasa. terus geser-geser masuk ini. Tertarik, wah apa sih ya Pak Yayat sih, karena ada Pak Yayat, Pak Sadir, Pak Dede itu saya sudah tahu. Tapi kuliah di IKIP itu jurusan apa? Matematika. Matematika. Lah kok melayani nang musik ya? Kan kesenian tapi keseniannya musik gitu loh. Iya. Jadi ada hubungannya dengan kecelakaan saya SMA kelas 1 itu nabrak bis. Dari belakang nabrak jadi bis tiba-tiba berhenti di depan saya gunakan sama dadaan ya. teman saya sekarang guru SMP di Solo juga sekarang nabrak terus ya pusing berlama, tapi waktu itu nggak saya periksakan ya. Terus ketika kuliah semester 3 semester 2 itu kok saya tiba-tiba pusing, tiba-tiba panas. Saya ke Muwardi sendirian waktu itu. Saya periksa, baru rawat inap ini. Wah, rawat inap di Tesopo ya, karena saya di Solo juga sendiri. Terus saya ke tempat sepupu, mau pinjam uang untuk periksa gitu, karena waktu itu obatnya aja saya ambil separuh itu 40.000 zaman tahun 87. Terus sama dokter nggak boleh kuliah libur dulu 2 minggu supaya nggak sakit gitu. Tapi waktu itu pas tes semesteran saya tetap nekat masuk, begitu habis ngerjakan soal saya nggak bisa bergerak, jadi saya pulang itu di Dabiang teman-teman. Kayak stroke ya. Terus pokoknya tiba-tiba di kursi saya nggak bisa bergerak, terus pulang di bawah teman-teman. Terus mulai istirahat, habis itu bisa periksa lagi. Terus jangan kuliah 1 semester sama dokter gitu. Lalu saya ngapain? Kamu kerjakan yang kamu sukamu apa? Musik aja. Ya kamu main musik aja. Nah itu, jadi ketemu kenapa jadi bermain musik karena itu anjuran dokter waktu itu. Mungkin aku main musik sok wis edan mungkin ya. Itu karo Mbak Cempluk itu angkatan Cempluk itu 92. Selisih 7 tahun. 6 tahun. Nah ya tadi ngertine kan wis mbaur nang mahasiswa isi atau kentingane daripada di UNS. Kebetulan waktu itu pas di peron tuh saya jadi pengurus itu juga kita anjurkan setiap anggota tuh bergabung dengan kelompok di luar, ada yang ke Gedak-Gidik, ada yang ke ESA, ada yang ke mana-mana gitu. Supaya tidak hanya terkungkung di dalam kampus waktu itu karena gitu. Itu berkesinggungan terus pengen nyantrik ngangsu kawruh Pak Yayat. Adalah Tera waktu itu pentas, saya bermain-main di TBS, nongkrong gitu. Tidak lumayan kita belajar. Pengen Pak Sadir adalah ada peristiwa Kang Jarot itu ke Jerman yang jalan ke timur itu, saya diceluk kon banjeli. Alhamdulillah bisa belajar
banyak dengan Pak Satrio saya manajemen dan sebagainya. Saya waktu itu banyak ngadopsi cara dia mengatur kelompok. Mas Dede, lah ada wayang suket ya Gendono. Jadi kenal Mas itu, terus akhirnya saya banyak belajar dari beliau-beliau itu dengan cara ya seperti ngenger lah. Ya, jadi interaksi itu ya. Tapi kok wani-wani nih dadi komposer untuk Ujan Tari itu loh. Apalagi nangis ya, artinya ora backgroundnya malah ora kok isi loh ya. Tapi wani ngarapke musik tinggal cak isi loh. Waktu itu piye kok kedelmen. Kedel itu karena saya nggak punya batasan itu. Akhirnya aku nggak belajar banyak tentang kaidah-kaidah musikal gitu. Ya tapi kita kan rawan nih uji matematika wong kesenian ono. Itu karena kandangin nang kesenian deh. Kene basisnya matematika MIPA we. Dijerumuskan sama Gomblo itu. Oh iya. Gomblo. Pertama kali sapa sing digarap? Mbak Lipur Sari itu. Mbak Lipur Sari. Ya. Dia bikin ada ujian terus Gomblo yang diminta. Terus kemudian kan Gomblo nggak mau kan. Terus nyodorkan nama saya. Mbak Lipur juga belum tahu. Terus saya pentas di TBS, Mbak Lipur nonton pas launchingnya apa ya itu? Launchingnya Himne Rakyat nggak salah. Himne Rakyat ya. Itu dia Ricky Blik itu ya, Pak. Ricky Blik acara Mas Bambang Narto. Masuk gini ya. Kan baju nangisi ketemu gamelan kan ngono lho. Iya. Kan ketemu gitar. Kan gitu mesti ini. Lah makanya ketika Mbak Lipur datang aku ya ngomong, "Yang musik saya seperti ini loh, Mbak. Saya enggak kenal gamelan loh." Loh, betul nopo. Berani dengan risiko seperti itu, berani, oke. Terus dengan pendekatan musikal yang saya pahami gitu. Dan ternyata waktu itu sempat mengejutkan juga ketika tiba-tiba ada iringan seperti itu. Tapi ya, uniknya hasil iringan saya ke Mbak Lipur itu pernah jadi bahan pelajaran untuk komposisi tari untuk iringan gitu. Ya, saya tuh pertama kali malah kan beberapa Pak Cahya. Setiap saya bikin musik langsung dipanggil Pak Cahya. Ki maksudmu opo? Maksud saya. Tapi udah ngerti rak kowe dari UNS? Enggak tahu. Jadi tahunya saya juga. Ya toh. Makane aku dulu yo kuwi cah UNS lho. Dan kendelmen ya. Makanya biasa toh nek wong paribasane orang di luar kesenian malah kon nggar sesuatu cah kesenian ngono kan opo ora ngerti. Nek nang njaba mak karuane ya itu ini. Bisa kan itu beban karena nggak punya beban psikologis yang pertama gitu. Kalau masalah aku penyelamatan aku rawuh kesenian. Jadi tambah nekat. Berikutnya ada lagi yang minta Rini, Nino, Cedir. Terus apa lagi itu? Lili. Terakhir itu Cawati, Susi. Dengan combo ya musiknya. Combo ya. Jadi bukan gamelan ya. Bukan gamelan. Karena emang neng kono demok gamelan ya bunuh diri lah. Bunuh diri. Ayo kan saingannya waktu itu ada Kole, Pak Yayat, ada Suparman ya. Iya ngono ya kan mesti itu kan mesti rakyat Indonesia mesti tetap nganggo gamelan toh. Kalau kena gamelan kan gitu. Meskipun Mas Yayat mulai juga geser-geser aneh hibrid ya. Iya, hibrid. Terus Pak Sadro malah sing nekat eksperimen band itu ngiringi siapa itu si Wiwi. Ya, Narsasi. Ayo Narsasi Wiwi. Ya, Wiwi lah. Ya benar itu. Makanya itu malah nganggo drum wae edan itu. Makanya itu termasuk kenekatan loh ya. Ya nekat. Tapi omong-omong ono relasine ra ilmu matematika nang ya kesenian. Artinya yang paling dipakai kan logika gitu. Jadi di matematika kan di logika itu lebih. Nah menurut saya daripada hitung-hitungannya kan jadi kita punya flowchart cara berpikir lah gitu. Komputer sekarang ada flowchartnya. Jadi logika itu. Bahasa komputer ada bahasa logika juga kan. Yes or no. Ora enek rodo-rodo gitu. Jadi pendekatannya konflik, Mbak. Konflik itu berarti ada sesuatu yang enggak sama bertemu. Ya wes kita pendekatannya juga gitu musikal ya. Buat ketukane atau apa?
beat-e apa? beatnya gitu. Jadi pertama beat biasanya yang paling gampang untuk membantu gitu. Tapi biasanya orientasi melodine piye ketika ya mungkin nek nang gitar liris iki adegan sedih apa kan Ya. gitu. Jadi kan keuntungannya itu Patahan-patahan gue ya. patahannya Ora gamelan anu sesek apa? Enggak. Nek gamelan kan anu. ya ada istilah slang. serpek sesek apa piye ngono kae lho. Jadi pendekatan modern. Jadi Lah sing glagepan penarine apa konone nek biasa waktu proses begitu. saya karena apa? Karena ketika konsultasi tari itu dosen ngetok tari saat senengnya dosen batalan lah musik. Wah ya kudune mandek do iki sik lengsol ya. Harus merubah harus ada apa ya? Tawar-menawar sing nganyel gitu Ya. Jadi kan sering kebutuhan tari dan kebutuhan musikal. Padahal kan maksud pemusik juga musik ini juga bicara tentang suasana itu gitu. Inginnya ya utuh ya komposisi utuh. Ya. Terus, jadi bersama itu pada utuh ya. Tapi kan enggak ini kedawan, ketoken. Ki wahe ngrasida lho. Mandek ngono kayak ra penak tenan. Bahkan ada teman yang berhenti mengiringi ujian tari karena masalah itu. Masalah ketika tari tiba-tiba dipenggal atau dibalik susunannya. Waduh. Ya. Jadi sebenarnya kan tidak sekedar bunyi-bunyian gitu. Ya. Ah, terus kan akhirnya ini ya itu era-era proses memasuki dunia kesenian akademis ya. Terus cair kemana-mana, Ya, ke teater, ke itu sampai akhirnya ke pecah sendai itu. Nek dihitung-hitung sekarang itu kegiatan nek secara grupnya piro. Nek kegiatan jumlahnya piro. Aku Nek grupnya kan tinggal pecah jahe, Sound of Boom. Sound of Boom terus Musik rock ada. oh iya sing kan ajingan. Solo Judas. Jadi cover Judas Priest. Judas Priest ya cinta wong Arab ya Judas Priest ya. Judas ya ngerti ra Arab KW tapi ya. Arab Magelang. Kalai. Tapi nek secara passion jane nek ikut apa genre ya? Apa itu? Apa sih sing ini yang paling Itu repotnya itu apa ya? Ketika ikut tuh langsung bergerak untuk sentang kok. Oh. Jadi aku nggak pilih-pilih makanya kan ya bingung juga. Aku neng keroncong ya. Aku neng keroncong ya nyemplung. Tapi gitu. kan iso wae sing hubungannya orientasi berkarya. Ya. Itu kan apakah genre balada atau genre apa? Ya, Pop atau untuk berkarya lebih ke balada sih. balada ya. Tapi untuk ekspresi lebih ke rock mungkin gitu. Rock. Ya. Berarti orang di komitmen yang jelas. Makanya aku ya bingung. Karena kebiasaan ngenger dulu. Biar nyantri ya. Misalnya kan saya Cair ya pegawai batik. Saya hanya mau mewarna gitu. Terus karena proses aku mewarna terus, artinya apa? Saya jadi punya usaha batik sendiri. Karena saya eksplorasi warna ketika saya ikut orang gitu. Tapi nggak membajak. Tapi saya punya cara sendiri lah. Artinya adaptasi bukan mengadopsi dari dia. Saya punya batik yang eksklusif gitu ya. Dan sempat ekspor misalnya gitu. Tapi wes, kuwi nek kaya mentok gitu wes ketok wis menarik ya sudah. Enggak usah ganti lagi. Ikut apa? Ketemu penyanyi Spanyol Alice yang sama Heike kesini itu. Dia kan penyanyi opera. Dia lihat saya nyanyi, "Loh, kamu tekniknya kayak gitu." Dibenahi sama dia. Ya wis aku malah sinau nyantrik. Akhirnya sekarang saya bisa ngajar dengan teknik dari Alice yang saya adaptasi lagi gitu. Ya, secara keterampilan tambah terus ya. Terus ya. Nah, nek passion kan urusannya kepingin aktualisasinya. Kan biasanya gitu. Iya. Nek dihitung bikin lagu itu sudah berapa dan kalau komposisi belum tentu lagu kan. Komposisi sudah berapa dari perjalanan dan didokumentasi enggak itu? Nah itu ada dokumentasi yang hilang ya, terutama lagu anak-anak itu saya bikin 40-an, satu buku itu bukunya sekarang hilang. Walah. Dan saya mencoba Sempat direkam semua? belum, beberapa sempat. Tapi banyak yang enggak karena waktu itu saya bikin untuk majalah sih. Nah majalahnya enak ra iso goleki. Oh. Nek lagu anak-anak Ya, 40. Terus lagu apa? Lagu Balada? Balada ya 40-50 mungkin ya.
sama ya. sama. Lagu Gitu. dangdut ada, Kalau komposisi lagu lagu dangdut ada berapa yang sempat ada 3 yang sempat dinyanyikan orang. Yes, gitu. Nek lagu rock malah nggak jadi-jadi. Nek komposisi yang Komposisi secara utuh, saya komposisi kan dapatnya kan dari ini, ketika saya menggarap teater gitu, saya menemukan sesuatu tiba-tiba bisa saya bikin ini berdiri sendiri. Karena saya stimulusnya dari sana teater. memang. Dari tari juga gitu, sebenarnya dari tari. Tapi punya otonom sendiri ketika itu, tanpa itu pun bisa kan gitu. Akhirnya gitu. Makanya kan lagu-lagunya kan sebenarnya lagu-lagu dari ketika kita bermain teater gitu. Terus ternyata kita bisa jadi sendiri bisa. Nah, biasanya kalau bikin lagu itu kecenderungannya orientasi pada apa? Pada lingkungan hidup, cinta, asmara, atau pada religi, Ya itu, atau apa gitu. Jeleknya saya kan karena saya tuh merespon ya. Aku jadi raiso nggak syair. Jadi aku nggak syair dhewe iki kesane kok mengada-ada lagi. Apa urip rasane penak gawe sing sedih. Ya enggak. Memang ada. Ya orang pacaran enggak ada. Rasane penak gawe sedih ya. Jadi ketika saya merespon Kontradiktif. merespon puisinya siapa Salah. gitu malah ada pendekatan yang berbeda dengan kalau saya mau bikin cerita. Makanya lagu yang syairnya saya bikin cuma apa ya, di puisi Pak Art itu. Anak panah itu sama. Dia baru bikin sendiri karena permintaan orang sih. Maksa jadi apa ya? Maksa mencari-cari. Jadi hubungan interaksi lebih pada ini ya, kerja-kerja kolaboratif ya. Enggak kolaboratif ya. Jadi yang benar-benar solid sendiri itu hanya beberapa ya. Dan itu yo dengan berat karena gimana? Tapi serius ora apa secara apa ya? Iki lagu ini serius gitu loh. Ya, serius. Atau karena saya kan pecah ndayeng glece kan. Ini kan ya semakin ra karu-karuan nah. Nah, itu kan memang ya memparodikan saja ya. Tapi masing mereka di atas daya yang cuma uang ngarani merusak lagu dan sebagainya. Sebenarnya kan itu enak, di situ juga dibutuhkan kemampuan komposisi juga. Dan saya banyak menemukan lagu Indonesia yang pernah saya kagumi kan. Ketika saya cari-cari browsing itu di barat lagunya intronya persis. Saya banyak kecewa dengan seperti itu. Wah, akhirnya kenapa saya jadi di pesantren tetap jadi apa ya? Semangat ikut karena itu. Karena nyelek beberapa orang yang merasa komposer di sini tapi sebenarnya itu cuma plagiasi aja gitu loh. Dan enggak sedikit. Enggak sedikit. Yang kondang-kondang itu banyak sekali. Sekarang Indonesia sama Indonesia aja ya. Itu ada yang persis sebenarnya. Misalnya Rumah Kita. Lebih baik di sini. Ini Kak Dila. Seberkas cahaya terang menyinari hidupku. Persis jangan tuh. Oh, ya ini apa? Notasi Bar apa? Iya, Satu bar. notasinya. Jane ya, ganti lirik ya. Ganti lirik, tapi kan karena kecanggihan sing ngompos, itu jadi ora kroso ndak itu padha jadi ngompos. Padahal persis. Mungkin geser stop kabeh digeseri sak. Persis banget. Ya. Lebih baik di sini seberkas cahaya terang. Nah, jadi ada semangat apa ngoncai memberikan informasi kepada penikmat ini. Kadang-kadang apa kita nggak tahu kalau itu hal yang mirip lah, yang sama. Ya, jadi nggak waton medley gitu. Iya. Nah, biasanya nek bikin lagu itu dari liriknya dulu atau nadanya dulu? Lirik dulu ya. Lirik karena kebiasaan musikalisasi puisi ya. Bisa menemukan lirik terus baru jadi lagu. Suara puisi, sound of poem. Iya. Kalau Mas apa nek kaya skripsi ngono kan pasti biasanya Mas. Nek kaya plagiasi itu kan kelihatan berapa aturannya. Lagu itu enek ukurannya apa? Notasi ini apa? Ya ada berapa banyak? 8 bar ya. Bar. 8 bar. Ini bar. 8 bar. Ini Tapi kan gampang banget 8 bar sebenarnya sing mburi dhewe tok diganti nada. Dari mi ke do kan udah cuma 7 ya. Oh, ini hitungannya 8 bar itu ya. Tapi nek isi separone
Belum. Wah. Itu karek tetek-tetekane. Ya, ini urusannya tekan ra tekan ya ngono ya biasanya. Nah, Ya. ya, tapi kan terkadang kita ketika menciptakan itu Ya. kan belum Ya. Kadang-kadang itu loh, Mas, maksudnya ada kesamaan yang muncul karena di bawah sadar nih. Iya, Bawah sadar tiba makanya udah itu. podo iki. Nah, itu sering kali Sering terjadi. terjadi. Karena mungkin ya notasi cuma segitu terus kita referensi mungkin nggak selengkap mendengar semuanya. Dan sering kali opo style kuwi dadi rasa sadar itu mengendap Iya. toh. Bari ketika metu lho padha. Lah kowe iki cadahe jane gara-gara ngrungokke terus kok. Iya. Di bawah sadarnya gitu. Bahasa sadar Emang metu. ketika pertanyaan ini kan nanti ukurannya apa kaya skripsi podo dengan itu sing berapa para apa Alinea. alinea apa macam-macam. Itu ya 8 bar kalau dulu. Nggak tahu yang sekarang. Balik itu kan kadang-kadang si pencipta juga yo jenis Influence. kan ilham Ya. dan lain sebagainya bareng nenek dicek lho kok podo. Padahal ya sebenarnya nggak pernah denger itu ya mungkin Iya. tapi ketika itu kok podo ya. Ya ngepan ya. Tadi repot akhirnya golek piye carane beda-beda Iya. kene kan biasanya ngono ya akhirnya. Nah, sekarang kan apa ya banyak kejadian-kejadian seperti itu di industri kayak. Jadi kita ngirim demo, sing demo lebih pinter, ada sentuhan dari dia, terus jadi lagu baru yang lebih laku mungkin gitu. Ngeditor ya tibane ya apa ya. Karena Pak Pangga bilang kan komposer itu adalah pencuri yang ulung kan gitu. Karena pencuri terus diolah gitu. Iya. Terus dari perjalanan dari awal kuliah sampai sekarang itu paling berat itu di musik apa ya? Atau secara juga grup ya, secara grup, secara kan dulu jenengan pernah masuk Gundono masuk, Dedek Gamelan masuk, Yayan masuk, Wayang Kampung masuk, Pecah Sendae masuk kan gitu loh. Iya. Kan saiki Judas Priest sama masuk ayo. Ini hiburan. Oh hiburan, karaokean tapi nganggo wong. Jadi positif secara estetika ya, Ya. paling berat itu di kesenian mana, wilayah mana musik itu. Sebenarnya semuanya ya butuh tanggung jawab yang sama ya. Artinya ketika kita cover pun ya bertanggung jawab dengan karena penggemar aslinya kan banyak gitu ya. Ngoper ki ya ora gampang loh gitu. Karena nek ora padha dipaido, nek padha ya dipaido. Apa nek beris pilih tuku MP3 gitu. Padahal nek kita bikin nggak sama, penonton yang ngono ngoper kok sak-sake. Gitu. Jadi nek apa ya, semua ada tanggung jawab, ada beban-beban yang memang patut terjadi ya, patut mengikuti gitu. Misalnya musik teater, aku paling judek misalnya kalau nggarap teater realis, wih judek banget. Kok malah? Mengada-ada gimana loh?